Baik, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Nisrina yang kebetulan sedang berjaga berdakwah di kosan di pagi hari ini. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan edukasi terhadap Ibu bagaimana cara mengontrol kadar gula darah. Mungkin sebelumnya saya izin untuk konfirmasi ulang identitas. Bentar Ibu, namanya siapa? Sifat. Ibu Siva, umurnya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Saya pastikan jenis kelaminnya perempuan. Untuk tinggalnya sekarang di mana ya Ibu? Jalan Kenari. Di Jalan Kenari. Baik Ibu, jadi setelah tadi saya melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan lab, jadi Ibu itu didiagnosis dengan adanya diabetes mellitus. Yang dimana diabetes mellitus itu apa? Jadi diabetes mellitus itu merupakan meningkatnya kadar glukosa darah di dalam diri Ibu. Gitu. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena di sini saya akan melakukan edukasi terhadap Ibu apa saja yang harus Ibu lakukan di rumah untuk mengecek kadar glukosa tersebut. Tujuannya ini agar kadar glukosa darah Ibu terpantau dengan baik secara mandiri di rumah, lalu agar hidup Ibu sehat sepenuhnya serta terhindar dari adanya komplikasi yang terlalu serius, begitu Ibu. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengontrol kadar gula darah terhadap Ibu. Nah, yang tujuannya itu tadi agar kadar glukosa darah Ibu itu terpantau secara mandiri di rumah. Lalu setelah itu tujuannya juga agar tercapainya target glukosa normal, yang dimana target glukosa normal puasa itu di 80 sampai 130 mg per desiliter. Nah, untuk gula darah sewaktu atau di saat Ibu setelah makan itu glukosa normalnya itu di bawah 180. Nah, untuk caranya ini yang pertama Ibu boleh cuci tangan terlebih dahulu menggunakan nama WHO yang nanti akan saya ajarkan. Lalu setelah itu tujuannya untuk apa? Tujuan cuci tangan itu agar tangan Ibunya steril dan juga agar pembuluh darah yang ada di tangan Ibu ini ke ujung-ujung jari sehingga nanti dalam proses pengambilan darahnya lebih mudah gitu. Lalu setelah itu kita siapkan alat-alatnya itu nanti ada stick buat glukosanya nanti akan ditempelkan di sini dan juga ada pen injektor. Jadi itu buat si lancetnya dimasukkan ke sini atau jarumnya dimasukkan ke sini. Nah, kita masukkan terlebih dahulu lancetnya ke dalam pen injektor yang dimana kita atur kedalaman jarumnya. Biasanya kedalaman jarumnya itu di 5 atau bisa disesuaikan dengan ketebalan kulit Ibu. Tapi biasanya kita itu memakai yang nomor 5 agar si jarumnya itu masuk ke dalam kulit sehingga darahnya mudah keluar. Nah, kita siapkan juga stick glukosanya dimasukkan ke dalam glukometer dan pastikan si glukometernya nyala. Lalu kita akan buka alkohol swab, lalu kita tekan sedikit pada jari. Nah, di mana lokasi untuk pengambilan darah? Boleh di 3 jari. Yang pertama di jari tengah, jari manis dan juga jari kelingking. Dilakukannya itu boleh di dalam jari maupun di luar jari. Seperti itu. Kita tekan terlebih dahulu sedikit, lalu kita lap menggunakan alkohol swab, lalu kita masukkan atau tekan si pen injektor ini hingga lancetnya itu menembus pada kulit kita. Nanti darahnya keluar. Darah yang pertama itu kita lap dulu menggunakan kasar, lalu tetesan keduanya baru ditempelkan dengan stick yang sudah terpasang di glukometer. Lalu kita tunggu, nanti hasilnya akan keluar dari glukometer ini. Nah, untuk waktunya itu kapan? Idealnya waktu untuk pengecekan glukosa itu tidak dipatok kapan-kapannya, cuman baiknya itu boleh 2 jam setelah makan, boleh sebelum makan, atau juga boleh di malam hari sebelum Ibu tidur. Seperti itu. Nah, hasil dari masing-masing atau hasil dari setiap pemeriksaan yang Ibu lakukan itu Ibu catat, lakukan pencatatan, dan nanti ketika Ibu mau kontrol ke dokter, si hasilnya itu dibawa ke dokter tersebut untuk dilakukan diskusi bersama dokter, dan silakan Ibu tanyakan mengenai glukosa darah terhadap dokter. Seperti itu Ibu. Nah, mungkin selain saya akan mengedukasi dari pengecekan kadar glukosa darah, saya juga akan mengedukasi mengenai adanya penyakit yaitu hipoglikemi atau dengan gula darah yang rendah secara berlebih gitu. Nah, mungkin perlu Ibu tahu kalau hipoglikemi itu dibagi menjadi 2. Ada hipoglikemi ringan, ada juga hipoglikemi berat. Dan masing-masing dari hipoglikemi ini punya tanda dan gejala. Untuk hipoglikemi ringan ditandai dengan berkeringat, rasa lapar yang berlebih, gemetar, dan juga gejalanya itu seperti pucat dan juga
Ya, seperti pucat. Lalu untuk yang berat ditandai dengan lemah, letih, lesu. Lalu kepalanya itu pusing seperti melayang. Nah, untuk tanda dari hipoglikemik berat itu bisa pandangan ibu gelap atau hitam atau blackout, bisa kejang, bahkan sampai koma, dan juga bisa ditandai dengan adanya hipotermi atau dingin yang berlebih. Nah, untuk ketika misalnya di rumah ibu mengalami hipoglikemi ringan atau di rumah ada orang terdekat ibu yang mengalami hipoglikemi ringan, langkah-langkah yang harus dilakukan itu yang pertama, dipastikan orang tersebut harus memakan makanan yang tinggi glukosa atau dengan karbohidrat sederhana seperti ubi-ubian, jagung, itu dipersilahkan. Lalu setelah itu hindari makan makanan yang tinggi lemak gitu. Jadi diutamakan makan makanan yang tinggi glukosa. Setelah itu ketika pasiennya masih sadar, boleh diberikan diberikan gula sebanyak 2-3 sendok yang sudah dilarutkan ke dalam air. Nah, ketika sudah diberikan terhadap orang tersebut, kita diamkan dulu selama 15 menit, Bu. Lalu kita cek menggunakan glukometer yang sudah tadi saya berikan. Kita cek menggunakan glukometer kadar gula darahnya yang ada di darahnya berapa. Lalu kita lihat apakah hasilnya normal. Ketika hasilnya normal, boleh pasien itu disuruh makan makanan ringan supaya hipotermianya itu tidak terjadi kembali gitu. Itu untuk hipoglikemik yang ringan. Selanjutnya untuk hipoglikemi yang berat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika pasiennya mengkonsumsi obat antidiabetik seperti insulin ataupun yang oral, itu harap dihentikan terlebih dahulu. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu boleh diantarkan ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, yang dimana nanti ketika sudah diantarkan ke fasilitas terdekat diharapkannya mendapatkan terapi yang lebih serius lagi gitu. Selanjutnya untuk penghindaran adanya hipoglikemi itu, yang pertama harus mengontrol kadar gula darah menggunakan glukometer ini dengan syarat orang itu tuh terutama dengan orang menggunakan obat antidiabetik seperti insulin maupun oral. Setelah itu yang kedua, ibu itu harus mengkonsumsi obat yang ibu tahu dosisnya, lalu ibu juga tahu efek sampingnya, lalu ibu tahu jamnya kapan harus ibu konsumsi, sebelum tidur kah atau setelah makan kah. Lalu untuk aktivitas yang harus ibu lakukan, jadi ketika kadar glukosa darah ibu kurang dari 100 mg per desiliter, ibu dilarang untuk melakukan aktivitas fisik yang berat. Dianjurkannya melakukan aktivitas fisik ringan saja seperti jalan di pagi hari gitu. Nah, ketika gula darah ibu kurang dari 100, diharapkan ibu itu mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi glukosa serta karbohidrat yang sederhana seperti itu. Lalu untuk status gizi, asupan gizi yang sesuai yang harus ibu konsumsi ini yang sudah dianjurkan sama Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia Ibu. Nah, untuk porsinya itu disesuaikan dengan status nutrisi ibu atau status gizi ibu dengan model piring 3 tek seperti ini, yang dimana setengah dari piringnya itu diisi sama buah-buahan dan sayuran. Ini tuh untuk mendapatkan serat. Nah, yang 1/4 dari piring itu harus diisi dengan makan makanan yang tinggi protein seperti ikan, daging, kacang-kacangan, terus jamur. Lalu 1/4 sisanya itu diisi dengan makan makanan yang tinggi karbohidrat seperti nasi, terus gandum, roti, sereal ataupun pasta seperti itu. Nah, untuk jadwalnya, ibu mengkonsumsi makanan model T ini, makanan beratnya itu 3 kali dalam 1 hari dengan proporsinya 20% di pagi hari, 30% di siang hari, dan 25% di sore hari. Yang dimana itu tuh harus diselingi dengan makan makanan ringan atau snack dengan proporsinya itu 10-15%, dilakukannya 2-3 kali dalam sehari gitu. Nah, untuk yang terakhir, ibu harus melakukan aktivitas fisik minimal dalam 1 minggu itu 150 menit. Boleh dibagi menjadi 3 kali ataupun 2 kali. Yang dimana aktivitas fisiknya itu meliputi jogging atau lari santai, berjalan, bersepeda, bahkan sampai berenang seperti itu. Mungkin edukasi dari saya cukup sekian, Ibu. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Baik, kalau alamin, Ibu, semoga lekas sembuh ya Ibu ya. Terima kasih.